Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali saya akan memberikan beberapa bimbingan. Jadi tadi siang itu ada yang menanyakan mengenai keadaan di kota Mekah, bagaimana pada saat akan mencium Hajar Aswad, termasuk bagaimana caranya umpamanya seseorang itu ingin melaksanakan tawaf sunnah. Jadi di sini saya akan menjelaskan keadaan saat ini. Jadi saat ini di bulan November akhir ini, tadi saya sudah konfirmasi ke sahabat saya yang ada di Mekah. Kebetulan beliau jadi mutawif di sana, jadi saya minta informasi terbaru. Baik, dengan yang tadi saya jelaskan, ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi saling berkaitan. Di sini saya akan membacakan. Yang pertama, ini dari Bapak Hazairin. Pak Ustadz, apakah pakaian ihram sunnah boleh pakai daleman? Selesai tawaf juga sholat sunnah di belakang makom Ibrahim dan juga minum air zam-zam. Maksudnya di sini beliau menanyakan apakah pada saat tawaf sunnah boleh memakai celana dalam. Ya, jadi pada saat setelah tawaf itu kan kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian juga minum air zam-zam. Nah, beliau ini menanyakan apakah boleh pakai daleman. Itu yang pertama. Kemudian, tadi siang juga saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang ada di Cirebon. Beliau menanyakan apakah saat akan mencium Hajar Aswad dan juga berdoa di multazam harus menggunakan pakaian ihram. Ya, jadi dua pertanyaan ini insya Allah saya akan jelaskan karena saling berkaitan. Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan ibadah umroh, ini umroh yang wajib yang pertama kali Bapak Ibu datang, bagi laki-laki pada saat akan berihram itu pakaiannya hanya 2 helai kain, sebagaimana saya pernah jelaskan, yaitu kain untuk menutupi tubuh bagian bawah dan bagian yang satunya untuk bagian atas. Nah, itu pakaian tersebut khusus untuk laki-laki. Hanya 2 helai kain, tidak boleh pakai daleman walaupun daleman tersebut tidak berjahit. Tetap tidak boleh, hanya aturannya, ya, aturannya itu adalah, tuntunannya itu adalah hanya 2 helai kain. Adapun untuk wanita pakaiannya bebas. Dalam artian bebas itu adalah boleh pakai daleman, ya. Bajunya juga mau yang modelnya kayak apa silahkan. Hanya saja hukumnya harus menutup seluruh aurat, terkecuali yang harus terlihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Dipahami ya? Seperti itu. Nah, kemudian itu semua dilakukan pada saat pelaksanaan tawaf yang pelaksanaan umroh yang wajib yang baru pertama kali datang. Atau pada saat Bapak Ibu ingin mengumrohkan orang lain, contoh misalnya mengumrohkan orang tua, saudara dan lain sebagainya. Itu pakaiannya seperti itu. Jadi tidak boleh pakai daleman bagi laki-laki. Kalau pertama kali datang ingin umroh, atau besok-besoknya juga ingin mengumrohkan keluarganya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kesehariannya, umpama ingin tawaf sunnah? Apakah seperti itu? Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan, kalau untuk tawaf sunnah, itu pakaiannya aslinya itu maksudnya tuntunannya itu bebas. Boleh pakai gamis, ya. Boleh pakai daleman, boleh pakai baju apa saja,
boleh, maksudnya ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki intinya pakaiannya bebas. Sebagaimana seorang laki-laki pakai pakaian. Kalau untuk tawaf sunnah. Nah, kalau untuk perempuan, ya, walaupun dia tawaf sunnah, jelas ada aturannya, yaitu harus menutup auratnya. Ya, sebagaimana tadi, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangannya. Kalau untuk perempuan walaupun tawaf sunnah. Nah, berarti bagaimana dengan tawaf sunnah yang saat ini dilakukan para jamaah umroh itu kok di pelataran Baitullah memakai kain ihram semua? Ya betul. Tadi saya sudah konfirmasi ke sahabat saya yang ada di Mekah. Peraturan yang sekarang, jadi para pengatur yang ada di Masjidil Haram itu mengharuskan bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki yang ingin ke pelataran di Baitullah, baik itu ingin tawaf, ingin mencium Hajar Aswad, kemudian ingin berdoa di Multazam, atau juga umpamanya ingin masuk ke Hijr Ismail. Nah, itu diharuskan memakai pakaian ihram. Ya, berarti kita ikuti saja peraturan tersebut. Hanya saja sesuai dengan tuntunannya, kita berarti pakaian dalam itu boleh. Contohnya misalnya pakai celana dalam boleh, silakan. Pakai celana pendek boleh. Hanya saja mengikuti aturan yang diharuskan. Karena kalau ingin kita ke pelataran Baitullah, diatur bagaimana caranya harus pakai kain ihram. Ya sudah, kita jalankan saja. Hanya saja karena ini merupakan umpama mau tawaf sunnah atau barangkali mau mencium Hajar Aswad, itu tidak berlaku yang namanya larangan ihram karena tidak sedang ihram. Berbeda pada saat kedatangan yang awal itu memang ingin umroh, kan kita yang sekarang mah hanya tawaf saja umpamanya atau mencium Hajar Aswad. Ya, jadi tidak berlaku yang namanya larangan ihram. Ya, untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan ya bebas walaupun ingin ke pelataran di situ, ke pelataran Ka'bah. Barangkali umpamanya ibu-ibu ingin masuk ke Hijr Ismail, ya silahkan. Bahkan menurut informasi terkini tadi barusan, jadi hari ini insya Allah tanggal 28 November, tanggal 26 November, saya barusan tadi WA ke sahabat saya yang ada di Mekah, yang ingin masuk ke pelataran Baitullah memang masih diharuskan memakai kain ihram bagi laki-laki. Ya. Nah, namun tadi juga saya dapat informasi dari sahabat saya yang di Mekah. Jadi untuk saat ini memang betul bagi laki-laki yang ingin masuk ke pelataran Ka'bah, ingin tawaf, ingin mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya, tidak perlu lagi mengantri memakai aplikasi. Tempo hari kan ada aplikasi Tawakalna, Atmarna, ya tidak perlu. Ya, jadi aman-aman saja katanya. Silahkan masuk sesuai dengan jalur yang ditentukan, tetapi tidak harus mempunyai aplikasi tersendiri, tidak perlu. Itu ya. Nah, kemudian di sini ya pertanyaan dari Bapak Hazarin, ya Bapak Hazairin, itu bagaimana pada saat pelaksanaan tawaf yang sunnah, apakah harus melaksanakan juga yang namanya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim? Iya betul. Jadi yang namanya satu paket tawaf sunnah itu adalah tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian setelah itu menuju ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi sholatnya 2 rakaat. Ya, sesuai ada dalam video-video sebelumnya saya jelaskan tata cara sholatnya, bacaan setelah sholat di belakang makam Ibrahim itu ada tuntunan dari Nabi, yaitu doa Nabi Adam.
Ya, insya Allah tadi pagi saya sudah upload, ya, sudah saya tayangkan videonya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi saya jelaskan, ya, saya sangat menyarankan untuk bapak-bapaknya, ya, apabila ingin mempersungguh ibadah di tanah suci, saya sangat menyarankan untuk memiliki kain ihram double, minimal lembaran yang bawah. Jadi, misalnya kita ini kan biasanya dari biro travel itu, insya Allah dikasih satu pasang, ya, kain ihramnya, ya diusahakan kita beli satu pasang lagi, hanya saja bawa saja satu. Berarti kita membawa 3 helai. Karena apa? Karena kalau kita ingin mempersungguh ibadah di sana, dikhawatirkan umpamanya pada saat kain ihramnya dipakai, ya, dari mulai Madinah, kan dipakai tuh seharian, kemudian juga kotor dan lain sebagainya. Nah, kemudian khawatir terkena najis. Nah, kalau kita membawa cadangan, kita bisa pakai. Karena apa? Kan kita umpama ingin mempersungguh di Baitullah, ingin mencium Hajar Aswad, kemudian juga ingin sholat di Hijr Ismail, belum lagi ingin berdoa di Multajam. Nah, itu diusahakan membawa kain ihram cadangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya, diusahakan, karena kalau ingin mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya itu rebutan, ya, dikhawatirkan ditarik-tarik orang sangat kuat, bisa melorot. Saya sangat menyarankan untuk membawa sabuk. Ya, untuk membawa sabuk, silahkan sabuknya seperti apa. Umumnya kan biasa yang besar itu juga boleh kalau memang itu nyaman. Ya, tapi di sini saya menyarankan silahkan membuat dari kain putih. Kain putih yang biasa kurang lebih ya sekitar mungkin 1,5 meter. Nah, sebagaimana umpamanya ada pesilat. Pesilat itu kan ada ban. Cuman kan terlalu besar kalau itu ya. Nah, untuk mengikat supaya betul-betul kuat. Karena pernah saya perhatikan itu ada beberapa orang yang melorot. Karena ditarik-tarik, dibetot-betot, akhirnya melorotlah kain ihram yang bawah, itu ya. Karena dalam hal ini betul-betul rebutan. Ya, mudah-mudahan sih ya, tidak seperti itu. Untuk antisipasinya, saya menyarankan seperti itu. Silahkan membuat sabuk yang kain biasa saja, yang panjang, nanti diikatkan saja. Sebagaimana kain tali untuk mengikat kain ihram. Ini hanya sebagai masukan saja. Nah, kemudian ada pertanyaan juga. Ini dari Bapak Abdul Muthalib. Assalamualaikum Abah Jojo. Nama saya Abdul Muthalib dari Jambi. Ingin bertanya, kita umroh dari Jeddah langsung ke Mekah. Di mana tempat berpakaian ihramnya? Nah, jadi insya Allah ini pertanyaan ini beliau dari Jambi. Hanya saja mungkin perjalanan beliau itu adalah langsung ke Mekah. Insya Allah ya, mungkin bukan mukim di Jeddah, insya Allah ya. Hanya saja beliau menanyakan dia umrohnya dari Jeddah langsung ke Mekah. Berarti perjalanan dari dari Indonesia itu langsung ke Jeddah kemudian ke Mekah. Pertanyaannya di mana dia memakai kain ihramnya. Nah, kalau Bapak Ibu schedule yang ada dari biro perjalanannya itu umpamanya langsung ke Mekah, berarti mandi janabatnya atau mandi ihramnya itu di rumah. Kalau umpamanya misalnya nih, pesawatnya itu berangkat dari Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta dari Tangerang. Nah, apabila dari rumahnya langsung ke bandara, tidak nginap dulu di hotel yang ada di Jakarta umpamanya tidak nginap, berarti langsung mandi ihram atau mandi janabatnya di rumah. Ya. Kemudian silahkan memakai pakaian seperti biasa. Nah, pada saat nanti di pesawat, insya Allah nanti kru dari pesawat itu akan memberikan informasi bahwa pesawatnya akan melewati daerah Yalamlam. Insya Allah nanti pengurusnya juga
yang membimbing para jamaah di dalam perjalanan kan biasanya kan ada pembimbingnya akan menginformasikan. Umpamanya setengah jam lagi pesawat akan melewati Yalamlam. Berarti Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk siap-siap memakai ya, baju ihramnya. Kalau laki-laki berarti mempersiapkan baju ihramnya hanya 2 helai kain. Ya. Setelah nanti pada saat masuk pesawatnya, diperkirakan masuk di atas Yalamlam, berarti Bapak Ibu bisa sholat 2 rakaat sebelum niat ihram, kemudian langsung membacakan niatnya atau niat umrohnya silahkan diniatkan, kemudian lafadzkan niat umrohnya atau niat ihramnya. Labbaik Allahumma umrotan. Itu ya. Berarti pertanyaannya, pakai pakaian ihramnya yaitu di pesawat. Di atas pesawat maksudnya. Pada saat menjelang pesawatnya itu melewati mikot yang ada di Yalamlam. Karena pesawat itu kan lewatnya atas berarti siap-siap. Kalau sudah masuk di Yalamlam, silakan hatinya supaya niatkan ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah, kemudian ucapkan niat ihramnya yaitu labbaik Allahumma umrotan. Itu ya seperti itu. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, ya, sebelumnya berarti Bapak Ibu mempersiapkan diri, jangan terlalu ribet pakaiannya. Ya, diusahakan pada saat umpamanya naik pesawat, kalau laki-laki diusahakan pakai sandal saja, karena laki-laki itu mata kakinya harus terlihat. Ya. Kemudian silahkan mempersiapkan kain ihramnya supaya dibawa bersama kita, karena nanti dipakai di atas pesawat. Tuh ya. Jadi saya mengingatkan jangan sampai lupa. Jangan malah dimasukkan ke koper bagasi. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dipahami ya? Alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu beberapa pertanyaan. Jadi intinya Bapak Ibu ya, yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November termasuk Desember dan Januari ya, diusahakan mempersiapkan ilmunya ya. Jangan kita itu sibuk terus masalah perlengkapannya dan lain sebagainya, supaya nanti apa? Supaya pada saat prakteknya itu sesuai dengan tuntunan Nabi pertama. Yang keduanya tidak bingung karena sudah sering mendapatkan bimbingan. Itu ya. Diusahakan silahkan diklik saja channel Abah Jojo ini dan silahkan ya banyak video-videonya itu isinya mengenai bimbingan umroh. Dan boleh bertanya, silahkan tanyakan saja, umpama ada yang ingin ditanyakan. Dan apabila Bapak Ibu yang domisili atau rumahnya itu tinggalnya sekitaran Jabodetabek, silahkan barangkali ingin dibimbing langsung secara privat, langsung ingin dibimbing manasik umrohnya, silahkan daftarkan saja di IG. Ya. IG-nya, nama IG-nya Jojo Johar. Ya. Jojo Johar pakai D tengahnya. Nanti ada saya berikan ininya, IG-nya. Atau juga bisa di kolom komentar. Silahkan tinggalkan nomor WA-nya, kemudian rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Insya Allah saya hubungi. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.